البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang apa dulu kah? Kita masih di muka surat 77 dari keutamaan Al-Qur'an. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nahnu bi'aunillah nunabbihu ala hadza bil kalam ala Fatihatil Kitab. Dan kami dengan pertolongan Allah akan memperingatkan tentang masalah ini, yaitu keagungan dari Al-Qur'an, terutama Fatihatul Kitab, dengan membicarakan tentang Fatihatul Kitab wa ummil Qur'an, induk dari Al-Qur'an, wa ala ba'di ma tadammanathu hadhihi surah, dan mengingatkan tentang beberapa perkara yang dikandungi oleh surat ini, min hadhil matalib, dari tuntutan-tuntutan tersebut, wa ma tadammanathu min ar-raddi ala jami'i tawaifi ahlil bid'ah wad dhalal, dan juga mengingatkan tentang apa yang dikandungi oleh Fatihatul Kitab berupa bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Wa ma tadammanathu min manazilis sa'irin, dan juga kami mengingatkan tentang apa yang dikandungi oleh Fatihatul Kitab berupa posisi-posisi orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, wa maqamatil arifin, dan kedudukan orang yang kenal Allah, wal farqi baina wasailiha wal ghayatiha, dan perbezaan antara sarana-sarana, jalan-jalan dan tujuan-tujuannya, wa mawahibiha wa kasbiyatiha, dan kurnia-kurnia Allah di dalam ayat-ayat tersebut dan hasil yang didapatkan dari ayat-ayat tadi, wa bayani annahu la yaqumu ghairu hadhihi surati maqamaha, dan penjelasan bahwasanya surat-surat yang lain tidak mampu menduduki posisi Al-Fatihah, wala yasuddu masaddaha, dan tidak mampu mengisi kekosongannya. Seandainya tempat itu kosong, selain Fatihah tidak ada yang mampu untuk mengisinya. Walidzalika lam yunzilillahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani mislaha. Maka dari itu Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, demikian pula di dalam Injil dan di dalam Al-Qur'an surat yang semisal dengan Al-Fatihah. Wallahul musta'anu wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita bersandar dan bergantung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. I'lam, dohirnya demikian. I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah. Ketahuilah bahwasanya surat Al-Fatihah ini mencakupi induk-induk dari tuntutan-tuntutan yang tinggi. Tuntutan manusia banyak sekali, tuntutan Allah juga banyak sekali. Tapi inti dari tuntutan-tuntutan yang ada itu telah dicakupi oleh Al-Fatihah. Atamma ishtimalin wa tadammanaha akmala tadammun.
dengan cakupan yang lengkap dan mengandunginya dengan kandungan yang paling sempurna. Selesai dari Madarijus Salikin. Assalamualaikum. Al-Hadisus Salisu wal Ishrun. Hadis yang ke-23. Amsalun nasi binisbatihim liqiraatil Qur'an. Perumpamaan umat manusia dari sudut pandang bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Qala Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Sanadnya betul-betul sanad yang sangat indah. Qutaibah ma'ruf, Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Beliau siqah Imam. Abu Awanah Waddah bin Abdillah al-Yashkuri Imam. Qatadah ma'ruf, asbatun nasfi Anas bin Malik. Anas ma'ruf, salah satu dari rawi yang terbanyak dari Nabi Muhammad SAW. Abi Musa qadhinya para sahabat. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan buah utrujah. Utrujah kalau sekarang itu adalah semacam apa itu limau yang dari Cina itu. Limau Mandarin, iya. Memang ada khilaf di dalam kitab-kitab syarah, tapi yang terdekat kata para ulama adalah polanya adalah pola limau, bukan pola epal. Limau kalau kita lihat gambarnya itu limau Mandarin memang. Bagaimana karakter yang diinginkan di situ? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya wangi dan cita rasanya juga lezat. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia bagaikan kurma. La rihalaha wa ta'muha hul. Dia tidak memiliki aroma, akan tetapi cita rasanya manis. Jelas kualiti yang pertama yang paling tinggi. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan bunga raihanah. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Aromanya wangi, tapi cita rasanya pahit. Bunga raihanah ini sering dibagi-bagikan orang Yaman di hari Jumat. Untuk apa? Nanti diletakkan di peci atau di kopiah, di surban atau di poketnya, masuk masjid jadi wangi. Nanti sekian hari kemudian kering, lebih wangi lagi. Itu raihanah. Dia baunya bagus, tapi kalau digigit dimakan pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamzalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, dia bagaikan buah hanzalah, laisa laha rih, tidak memiliki aroma, wa ta'muha mur, sementara cita rasanya itu pahit. Mungkin jadi apa itu? Jadi jamu mungkin ya. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, qala al-mu'allif wafaqahullah, al-hadis akhrajahu Muslim, selain Bukhari, Muslim juga meriwayatkan. Kalau haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari, kilahuma an Abi Awanah bih. Jadi Imam Muslim memiliki dua guru dalam masalah ini. Bukhari meriwayatkan dari satu guru, dari yang kita lewati tadi. Qala Imam Nawawi rahimahullah, fihi fadilatu hafizil Quran. Di dalam hadis tadi ada dalil tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Semakin banyak yang dia hafal, semakin utama, semakin wangi dia di sisi Allah. Wastihbabu darbil amsal, dan disunahkan membuat perumpamaan liidahil maqasid, untuk memperjelas maksud-maksud. Dan ini di semua bahasa, di semua tradisi dan budaya ada perumpamaan-perumpamaan, pepatah Melayu, pepatah Jawa, pepatah British, pepatah Cina, ada aja itu kalau kita tengok. Ya itu memang baik agar gambarannya semakin jelas. Jelas perumpamaan yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya itu paling benar.
Baik, selesai dari Syarah Nawawi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa kalimat, beliau mengatakan farubba rajulin yahfadhu hurufal ilm. Boleh jadi ada seseorang yang dia menghafal huruf-huruf ilmu, dia hafal Al-Quran, hafal hadis misalkan, hafal sebagian buku-buku. Allati a'zamuha hifdzu hurufil Quran, yang mana huruf yang paling agungnya tentunya apa? Yaitu kita menghafal huruf-huruf Al-Quran. Wala yakunu lahu minal fahm, namun dia tidak memiliki pemahaman, sekedar hafal. Makanya Allah berfirman tentang munafikin, fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa kaum munafikin itu hampir-hampir tak paham ucapan, padahal mungkin mereka hafal. Tapi memang ini nikmat yang lain, selain hafal dia juga paham isi nasihat Allah dalam Quran. Bal wala minal iman, bahkan boleh jadi dia tidak memiliki keimanan, seperti sebagian orientalis itu, mustasyrikun, yang mereka pura-pura masuk Islam, mempelajari Quran untuk mencari aib-aibnya Al-Quran. Dia mungkin sampai hafal Quran, mungkin seperti senok hurgronya atau yang lain-lain, tapi tak beriman. Menurut sebagian sejarawan, dia tidak mau masuk Islam kecuali pura-pura aja. Wallahu a'lam. Ma yatamayyazu bihi ala man utiyal Quran wa lam yu'ta hifdzu hurufil ilm, yang mana dengan itu akan dibezakan antara dirinya dengan orang yang diberi Quran namun tidak diberi hafalan terhadap huruf-huruf ilmu. Sebagian mukminin tak hafal Quran, tapi paling tidak dia belajar, dia membaca-baca terjemah Quran, membaca buku, mendengar ceramah-ceramah sehingga dia paham isi Quran, walaupun untuk hafalan sudah susah. Jelas yang ini lebih baik daripada yang tadi, yang cuma hafal tapi tidak paham, apalagi sampai mengamalkannya. Summa dzakarul hadits, lalu Syekhul Islam menyebutkan hadis Abi Musa tadi. Faqad yakunu rajulu hafizan li hurufil Quran wa suwarih, boleh jadi seseorang itu hafal terhadap huruf-huruf Quran dan surat-surat Quran, wala yakunu mu'mina, namun dia tidak mau beriman. Bal yakunu munafiqa, namun dia sekedar jadi orang munafik saja, pura-pura masuk Islam. Fal mu'minul ladzi la yahfadhu hurufahu wa suwarah khairun min, maka orang mukmin yang tidak menghafal huruf Quran dan tidak hafal surat-surat Quran lebih baik daripada munafik tadi. Bukan lebih baik berarti dia tidak tercela. Kalau sampai tak hafal Fatihah ini tercela tentunya. Boleh hafal apa itu rumus kimia tapi tak mampu hafal Al-Quran, Al-Fatihah, tentunya ini tercela. Misalkan demikian. Wa in kana dzalikal munafiq yantafi'u bil ghair, walaupun si munafik tadi orang lain akan mengambil manfaat dari dia, menyangka dia guru yang baik, maka orang-orang menghafal Quran melalui pengajaran si munafik tadi. Munafik boleh jadi cuma cari duit saja dalam pengajarannya, dia sendiri bukan orang mukmin misalkan. Ada manfaatnya untuk orang lain, makanya baunya wangi walaupun hatinya itu pahit. Kama yungtafa'u bir raihan, sebagaimana bunga raihan itu diambil manfaatnya. Wa ammal ladzi utiyal ilma wal iman, adapun orang yang diberi ilmu dan iman, nah inilah yang sempurna keadaannya. Fahuwa mu'minun alim, maka dia adalah mukmin yang alim. Baik. Fahuwa afdal minal mu'minil ladzi laisa mithlahu fil ilm, maka dia lebih utama daripada mukmin yang tidak semisal dengannya di dalam masalah ilmu. Mislashtirakihima fil iman, seperti perkongsian mereka berdua dalam iman. Mungkin sama-sama mukmin asalnya, tetapi kualitinya tentunya lain. Fahada aslun tajibu ma'rifatuh, maka ini adalah prinsip yang wajib untuk diketahui. Baik, kita tambah sedikit lagi. Wa qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah ba'da dzikri hadisil bab. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau setelah menyebutkan hadis Abi Musa tadi, beliau mengatakan wa wajhu munasabatil bab li hadzal hadis. Sisi kesesuaian antara bab ini dengan hadis tersebut apa? Annati barraihah darun ma'al Qur'an. Bahwasanya wanginya aroma itu beredar bersama dengan Quran, wujud dan wa adama.
dari sisi adanya dan ketiadaannya. Makanya sama saja dia mukmin atau dia munafik. Kalau dia rajin baca Quran, baunya wangi. Kalau tidak rajin baca Quran, dia pahit walaupun dia mukmin misalkan. Ini hikmah Quran, menimbulkan wewangian di sisi Allah Ta'ala untuk pembacanya dan manfaat untuk kita dan untuk masyarakat. Fadalla ala syarafihi ala ma siwahu minal kalam. Maka ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain, as-sadil minal barri wal fajir, yang muncul dari orang yang berbakti ataupun orang yang jahat. Kita mampu insya Allah mengucapkan kata-kata mutiara, namun tidak seindah Quran. Dan seterusnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, ini tadi penjelasan Ibnu Katsir terkait dengan hadis tadi. Kenapa? Ini sedang mensyarah hadis tadi, hadis Abi Musa itu.